Mau beriman itu ada awalnya, bukan ngaku-ngaku. Tidak cukup mengaku. Bagaimana kalau tidak diaku? Karena kita harus merasakan pengalaman langsung. Hadirin, apakah kita sudah mengawali iman itu seperti yang diajarkan surat Al-A'raf ayat 143? Apakah kita cukup mengaku-ngaku? Cukup. Untuk mencapai pengalaman rasa, tidak perlu pengetahuan tentang baca tulis. Gak perlu itu. Kenapa? Mata yang dipakai pun bukan mata yang ini. Namanya mata kolbu. Bahkan orang yang tidak sekolah pun bisa. Saya anak kiai. Dari kecil sangat kental dengan agama. Dari kecil di lingkungan beragama. Betul? Saya merasa saya ini dari kecil sudah jadi orang beriman. Kemana-mana baju saya koko. Ya baju takwa itu. Saya nggak lepas peci. Begitu saya sudah besar, saya melakukan pencarian. Tibanya bertemu orang-orang berkesadaran. Saya disebut belum beriman coba. Pingsan seperti yang digambarkan oleh kita. Musa itu tidak sadar diri dengan segala urusan-urusan yang selain Tuhan. Dia menyatu manunggal, tauhid. Merasakan kehadirannya. Dan ketika Musa sudah sadar lagi, dikatakan di ayat itu. Ketika Musa sudah sadar lagi, apa yang dikatakan Musa? Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah. Aku kembali kepadamu. Dan inilah awal aku beriman. Nabi Musa saja mau beriman itu ada awalnya. Bukan ngaku-ngaku. Tidak cukup mengaku. Bagaimana kalau tidak diaku? Karena kita harus merasakan pengalaman langsung. Bagaimana kita bisa bilang durian itu lezat, durian itu manis, durian itu wangi. Kalau Anda belum pernah menyentuhnya. Silakan hadirin, baca ayat itu. Saya kalau baca ayat itu enggak tahan, pengen menangis. Terutama di akhir ayat itu Nabi Musa mengatakan, Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah. Aku bertobat kepadamu, aku kembali kepadamu. Dan inilah awal aku beriman. Nabi Musa yang sudah bertajali kepada Allah. Allah sudah bertajali pada dirinya Musa. Itu saja tidak mengatakan dirinya orang beriman. Ini awal aku beriman. Dan beliau tidak mengatakan aku orang beriman, tidak. Ini awal aku beriman. Hadirin. Apakah kita sudah mengawali iman itu? Seperti yang diajarkan surat Al-A'raf ayat 143. Apakah kita cukup mengaku-ngaku? Cukup? Sekarang terjawab siapa mereka itu? Terjawab siapa mereka itu? Dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang bodoh itu telah beriman. Orang yang mengaku beriman, orang yang merasa sudah beriman, padahal dia belum beriman. Disuruh beriman beneran sama Allah. Malah menyebutnya, haruskah aku beriman sebagaimana orang bodoh itu telah beriman. Tetapi Allah menjawab, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ingatlah, sesungguhnya kamulah yang bodoh. Cuman kamu tidak tahu. Ketangkap? Jadi siapa orang bodoh di sini? Siapa orang bodoh? Orang bodoh itu orang yang mengaku-ngaku beriman, padahal tidak. Padahal bukan, cuma ngaku doang. Maka di Quran dikatakan orang bodoh. Beda nggak? Orang bodoh menurut kitab suci dengan orang bodoh menurut masyarakat luas. Kan menurut masyarakat luas orang bodoh itu yang nggak sekolah. Betul?
Orang bodoh itu yang tidak kuliah, yang tidak punya gelar, kan begitu. Dan dikiranya masyarakat menganggap orang yang gelarnya sederet itu orang yang tidak bodoh. Paham ya? Padahal menurut kitab suci bisa jadi termasuk orang yang bodoh. Apalagi ketika ilmu yang tinggi itu malah membuat dia seperti ini. Bukan semakin terbuka, malah semakin tertutup. Merasa paling bisa, merasa paling tahu. Makin bodoh. Ngajarin orang yang kayak gitu tuh yang paling susah. Ngajarin orang yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Tetapi dia sok tahu, seperti orang yang tahu. Tiap hari kerjaannya memberitahu. Padahal dia juga tidak tahu. Cuma dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Ngasih tahu yang semacam itu sulit. Yang gampang dikasih tahu itu orang yang tidak tahu. Tapi dia tahu kalau dia tidak tahu. Gampang dikasih tahu. Karena dia tahu kalau dia tidak tahu, dia membuka dirinya. Kepalan tangan keangkuhannya dilepaskan. Ajarkan saya pengen tahu. Makanya belajar spiritual itu hadirin harus umi. Belajar spiritual itu harus umi. Awas. Mengartikan Nabi Muhammad itu Nabi yang umi, hati-hati. Kan selama ini kita mengartikan Nabi Muhammad, Nabi yang umi itu gak bisa baca, gak bisa tulis, begitu? Awas, jangan menghinakan Nabi kita sendiri. Nabi kita itu saudagar, pebisnis. Tidak mungkin saudagar, pebisnis tidak bisa baca tulis. Karena tidak mungkin secara syariah beliau melakukan bisnis, transaksi tanpa ada tulis menulis. Bahkan dalam hadis-hadis dikatakan justru beliau itu sangat hati-hati ketika berbisnis, bertransaksi, hitam di atas putih. Berarti beliau nulis dong. Berarti beliau bisa baca dong. Nah, uminya beliau tuh di mana? Dalam rangka ini. Umi itu artinya untuk mencapai pengalaman rasa tidak perlu pengetahuan tentang baca tulis. Gak perlu itu. Karena apa? Mata yang dipakai pun bukan mata yang ini. Namanya mata kolbu. Bahkan orang yang tidak sekolah pun bisa. Syaratnya apa? Syaratnya jujur pada diri sendiri. Oh, ternyata saya tidak tahu. Dan sekarang saya tahu kalau ternyata saya tidak tahu. Itu aja. Kejawab sekarang orang bodoh? Siapa orang bodoh? Ini ngajinya sudah mengambil lompatan yang luar biasa ini. Ini lompatan kejujuran yang luar biasa. Tadi masih dalam bentuk definisi ya. Orang bodoh itu menurut Quran adalah orang yang mengaku beriman padahal sesungguhnya tidak. Langsung dijawab lebih singkat lagi. Siapa orang bodoh tuh? Saya. Itu sudah mengalami loncatan luar biasa. Tepuk tangan dong. Hadirin, untuk mencapai lompatan itu saya juga perlu waktu yang lama. Bayangkan, saya anak kiai. Dari kecil sangat kental dengan agama. Ihfa, huruf ihfa saya hafal. Boleh kalian tanya, cek saya huruf ihfa. Yang 15 hafal. Idhar hafal. Idgham biguna hafal. Coba cek. Idgham biguna apa aja? Ya, nun, mim, waw. Hebat saya. Idgham bilaguna lam, ro. Hafal. Bayangkan. Dari kecil di lingkungan beragama. Betul? Saya merasa saya ini dari kecil sudah jadi orang beriman. Kemana-mana baju saya koko. Ya baju takwa itu. Saya gak lepas peci. Makanya kenapa saya lepas peci? Pusing saya kalau pakai peci.
Jadi supaya saya nggak pakai peci itu supaya ini terus, ihram terus. Kan kalau kita sudah menjatuhkan niat untuk ihram, nggak boleh ada tutup kan? Makanya saya nggak pakai tutup. Biar akses saya pada ilmu yang tinggi tidak tertutup. Itu maksudnya. Jangan ikut-ikut saya ya. Bayangkan ya, begitu saya sudah besar, saya melakukan pencarian, tibanya bertemu orang-orang berkesadaran, saya disebut belum beriman coba. Saya pertama ketemu guru saya yang pertama, beliau bilang, "Nak Saiful, sudah tahu Allah belum?" Wah, itu pertanyaan bagi saya luar biasa. Bilang sudah tahu, belum. Bilang belum tahu, saya ngomongnya udah banyak. Hadis, dalil di depan guru saya. Pantesan guru saya cuma diam. Nunggu saat yang tepat untuk skakster saya rupanya. Dan saya dibilang begitu sama beliau. Kok belum tahu ngomongnya banyak. Wah, saya gitu. Bayangkan saya udah diundang ceramah kemana-mana waktu itu. Dibilangin begitu coba. Wah, runtuhlah saya. Tapi saya jujur pada diri saya sendiri. Saya sekarang harus berganti baju. Ternyata saya tidak tahu. Dan sekarang saya tahu bahwa saya tidak tahu. Saya rangkul guru saya. Terima kasih telah mengenolkan ego saya. Meruntuhkan semua keangkuhan saya. Tangan saya yang mengepal ini tiba-tiba terbuka. Dengan kata-kata kesadaran yang disampaikan oleh seorang guru yang berkesadaran. Setelah itu saya tidak berani lagi bicara di depan guru. Cuma sami'na wa ata'na. Ajarkan guru. Bagaimana caranya saya bisa mengalami Tuhan. Ternyata guru saya cuma mengatakan, harus dibuka nak, buka tutup. Covermu dibuka. 2, kosongkan pengetahuan-pengetahuan usang yang tidak ada artinya. Dan sekarang letakkan gelasmu yang kosong itu. Lebih bawah lagi, lebih bawah lagi. Pantes ya, waktu Nabi Musa mengatakan, Inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan. Hanif. Letakkan dirimu serendah-rendahnya. Wa ma ana minal musyrikin. Baru kamu akan terbebas dari dosa syirik. Syirik itu tidak tahu Tuhan. Menduakan Tuhan gara-gara tidak tahu Tuhan. Satu-satunya obat syirik adalah tahu Dia. Makanya siapa yang kenal dirinya? Dia kenal Tuhan. Hadirin. Ketika saya tanya, siapa orang bodoh itu? Tadi langsung, saya. Itu lompatan kejujuran yang luar biasa. Mahal itu. Karena banyak masih murengkel di sini. Tahu murengkel? Bahasa Inggris itu. Kata Dul Sumbang, ningali aing susah, sia senang. Ningali aing senang, sia susah. Aing moyan, sia anu hareudang. Aing beunghar, sia anu jangar. Betul enggak? Aing sukses, sia anu stres. Itu lagu bagus sekali, itu lagu favorit saya. Keren itu lagu itu, penyakit hati. Nah kalau masih ada penyakit hati ya, merasa paling benar, merasa paling soleh, merasa paling suci, didandani tubuh dengan kain yang disebut suci oleh dirinya, makin tertutup terhadap pandangan orang lain, sangat berbahaya. Makanya kuncinya sederhana hadirin, jujur aja pada diri sendiri. Sudah ketemu sekarang orang bodoh? Oh, ternyata orang bodoh itu siapa? Luar biasa ya. Luar biasa. Yang sebelah sana nggak ada suaranya, sebelah sini aja. Keren ya. Saya senang sekali. Nah, hadirin. Ngaji yang berkesadaran itu begitu.
mendobrak semua ego kita, diri palsu kita. Lalu kita mau mengubah diri. Gak apa-apa. Saya disebut orang bodoh juga saat ini. Karena orang yang menyatakan dirinya bodoh saat ini, dia punya masa depan. Tapi orang yang tidak mau jujur pada diri sendiri hari ini, tidak punya masa depan. Gak punya masa depan. Yuk kita lihat ayat berikutnya. Ini Quran surat Al-A'raf ayat 199. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Nah ini kita lihat lagi versi kitab suci tentang orang bodoh, versi lain. Nah menurut Quran surat Al-A'raf ayat 199, jadilah pemaaf, suruhlah orang untuk mengenal. Wa'mur bil urfi. Jadi urfi itu dari kata arofa. Arofa itu mengenal. Jadi sebetulnya ayat ini terjemahannya khudil afwa, jadilah pemaaf. Wa'mur bil urfi, suruhlah orang untuk mengenal. Wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Menurut ayat ini, siapa orang bodoh? Kan disuruh untuk menjadi pemaaf. Disuruh untuk menjadi orang yang mengenal. Siapa yang harus kita kenali? Nabi Muhammad mengatakan, kenali dulu diri sejatimu. Hadirin, aduh saya sudah habis kata-kata. Pengetahuan sejati yang paling tinggi adalah pengetahuan tentang diri. Karena kalau kita sudah tahu siapa diri kita, bukan sekedar kita menjadi tahu diri. Tapi kita bisa menjalankan kehidupan dengan penuh sukacita, berkelimpahan. Bahkan hidup itu gratis sebetulnya. Karena cara kita memandang kehidupan, cara menempatkan diri kita, cara menempatkan Allah Tuhan kita, dengan pengenalan itu jadi beres semuanya. Orang yang tidak kenal jati dirinya, berantakan. Berantakan. Jadi ayat ini mengatakan, ya, kalau kamu ingin terbebas dari kebodohan, dua. Satu, jadilah pemaaf. Yang kedua, jadilah orang yang mengenal. Siapa harus kita kenali? Kenali dirimu, maka kamu akan kenal siapa Tuhanmu. Pengenalan kepada Allah luar biasa. Contoh sederhana aja. Tahu kalau Allah sumber kebenaran. Lalu kita tidak terjebak oleh benar salah. Apapun yang terjadi, pasti di belakangnya ada sang kehadiran. Bebaskan pikiran dari menilai. Tidak menilai benar, tidak menilai salah. Tetapi menilai semua peristiwa adalah kebenaran. Kalau orang menilai benar, maka dia akan berpihak pada yang disebut benar. Kalau dia menilai salah, dia akan melawan apa yang disebut dengan salah. Tapi kalau kita bisa menerima itu sebagai kebenaran, bebas dari benar salah, apa yang terjadi? Kita akan dapat pesan, baik dari peristiwa yang kita inginkan, maupun dari peristiwa yang tidak kita inginkan. Cerdas jadinya. Bagaimana kita tidak hebat hidupnya? Maka di Quran dikatakan, boleh jadi kamu tidak suka sesuatu, padahal itu amat baik bagi kamu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagi kamu. Hadirin, apa yang menyebabkan kita menderita selama ini? Benar salah, baik buruk. Coba aja, praktekkan. Nonton bola, sudah berpihak. Saya berpihak pada klub A. Kita jadi tidak objektif. Begitu klub A di mana kita berpihak, walaupun salah, kita membelanya. Giliran kalah, hancur televisi. Mending cuman hancur televisi, masuk rumah sakit, stroke.
Padahal kalau kita mikir, pemain bola itu namanya pemain profesional. Di liga yang sekarang dia ada di klub A. Mungkin di liga berikutnya ada di klub B, di klub C. Mereka berpindah-pindah saja, namanya juga pekerjaan. Lakin kenapa kita yang repot? Betul nggak? Yang membuat repot itu sebetulnya bukan klubnya, kemelekatan kita pada klub. Ingin klub ini tetap menang. Kalah, kecewa. Kalau menang, sombong, turun ke jalan. Betul nggak? Inilah ketika kita terjebak benar salah, baik buruk, kita jadi tidak berlaku adil. Akibatnya kita jadi cinta buta. Anak kita walaupun salah, dibela habis-habisan. Orang lain walaupun benar, dianggap salah. Itulah cinta buta. Kegelapan. Jadi orang bodoh menurut kitab suci yang kedua, satu, yang sulit memaafkan. Dua, yang tidak mengenal dirinya sendiri. Tambah ya sekarang. Jadi kalau begitu siapa orang bodoh? Kita. Lu kaliku, gua kagak. Pengen bareng-bareng aja. Pakai kita segala. Hadirin. Memaafkan itu bukan membuka jalan buat orang lain. Memaafkan itu membuka jalan buat dirimu sendiri. Memaafkan itu membuka jalan buat kamu, bukan buat siapa-siapa. Makanya saya sering mengatakan memaafkan itu ego. Kenapa? Karena memaafkan itu untungnya lebih banyak buat yang memaafkan daripada yang dimaafkan. Makanya orang yang bodoh tidak mau memaafkan. Orang yang bodoh terus membina kebencian. Akibatnya apa? Penyakit hati. Aing susah. Sia senang. Aing senang. Sia susah. Aing beunghar. Sia jangar. Dan kenapa Allah mengatakan kalau kamu tidak mau jadi bodoh, jadilah pemaaf. Kalau kamu tidak bodoh, jadilah orang yang mengenal. Nih saya kasih tahu, mohon maaf. Tadi di awal ada yang menyampaikan. Saya kok merasa sholat saya ini kok, ibu tadi bilang sia-sia. Karena saya tidak merasakan apa-apa. Dan yang seperti itu dialami banyak orang. Kenapa? Karena tidak mau mengenal. Padahal Nabi Muhammad sudah ngasih contoh. Beliau itu ketemu dulu baru nyembah. Lah kita nyembah terus gak ketemu-ketemu. Nyontoh siapa? Kan pesan Isra Mi'raj itu sudah nyampe di kita. Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj dulu, ketemu dulu baru sholat. Bahkan di Quran surat Al-Ankabut ayat 45 dikatakan, sebelum mendirikan sholat, baca kitab dulu. Itu surat Al-Ankabut ayat 45. Bacalah kitab dan dirikanlah sholat. Ternyata untuk mendirikan sholat harus membaca kitab. Apa itu kitab? Begitu dengar kata kitab yang kita maksud Al-Quran. Padahal saat Nabi Muhammad ada, Quran kan belum ada. Terus kitab yang dibaca beliau apa? Pernah nanya enggak? Lah enggak nanya. Makanya anteng-anteng aja. Kalau saya itu apa aja ditanyakan. Makanya saya enggak tenang hidupnya. Kayak kalian. Kalian tenang, betul enggak? Kalian tenang. Baca Quran 30 juz, enggak ngerti apa-apa. Tenang. Beda kalau saya baca satu ayat aja. Waduh di sini itu. Bagus saya baca, zalikal kitab, ini kitab. Tidak ada keraguan, petunjuk buat orang yang bertakwa. Mikir saya. Waktu Nabi Muhammad dapat ayat itu, zalikal kitab, ini kitab. Kan kitab Quran belum ada.
Kan saya nanya lagi, lah kitab yang dimaksud di sini apa? Timbul kegelisahan dalam diri saya. Kalau kalian alhamdulillah ya, begitu. Zalikal kitabul la raiba fi. Oh,